kayaknya kok saya punya 7 bos ya. Jadi Pak Iwan Sukadana itu guru pertama saya. Pemimpin itu dipegang dari janji dan omongannya. Ini mungkin tadi kita udah bahas karyawan, sekarang kita bahas atasan nih Pak, bos. Ini Gawat. obrolan agak sensitif. Iya sensitif Pak nih, tapi nanti kita agak inilah Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Istilahnya welcome aja lah Pak, istilahnya terbuka aja nggak apa-apa gitu. Bos itu kan guru kita dong. Betul. Jadi kita tidak memungkiri hal itu kan. Jadi ini semuanya ini Bu. Bos yang baik itu seperti apa sih Pak? Bagaimana bos yang baik itu? Jadi saya mulai cerita dulu. Ya dari awal Pak. Ini saya mau membawakan nih Pak teman dari perusahaan di awal bekerja, kemudian yang kedua dan sampai sekarang Pak. Silakan biar kita dapat perbandingan gitu loh, macam-macam karakter bos gitu. Saya share ilmu yang saya dapat aja. Oke, silakan Pak. Jadi selama 3 perusahaan ini, kayaknya kok saya punya 7 bos ya. 7 Pak. Enggak, selama perjalanan 3 karir perusahaan saya selama hampir 8 tahun lebih itu saya punya kira-kira 7 bos lah. Oke. Bosnya anak-anak anggota karir dong. Betul. Yang saya sebut bos itu atasan langsung ya. Iya, oke. Jadi menurut saya terus terang pribadi saya sampai yang bisa membentuk saya sekarang ini itu salah satu andil yang paling kuat itu bos saya yang pertama. Yang di perusahaan pertama. Di perusahaan pertama karena itu ya guru pertama saya dan memang guru yang baik. Jadi namanya saya sebutin aja, saya ngomong yang Oke, baik. yang baik betul. Silakan, enggak apa-apa mungkin Pak. Mungkin dia nonton nanti kan merasa gimana. Jadi saya gitu. merasa terima kasih sekali dengan Bapak Iwayan Sukadana. Pak Iwayan Sukadana kalau menonton nih poin positif nih Pak Ya, di obrolan kita. Jadi Pak Iwayan Sukadana itu guru pertama saya. Dia itu orangnya detail, teliti, tegas, rajin dan super disiplin. Wow. Super disiplin. Dan ya pasti pintar lah, cerdas lah. Oke. Dia itu gini kan, saya cerita ya. Dia itu tidak melihat lapang langsung ya, artinya nggak usah keliling lah ya. Dia itu bisa tahu ada sesuatu yang terjadi di kita, gitu. Ada suatu hal yang terjadi di kita, based on laporan. Dari laporan itu. Based on report. Berarti berpengalaman banget Pak. Ya selain berpengalaman, dia bisa menciptakan suatu sistem report yang bisa menunjukkan sesuatu ada yang dalam kondisi baik, bagus atau jelek. Dari report itu saja Pak. Dari report itu. Dan dia bukan mendapatkan report. Ya tentu reportnya dibuat, tapi bukan dia dapat informasi di sini ada masalah, bukan seperti itu. Dia membaca report saja, dia bisa tahu ada masalah atau tidak gitu. Jadi dia kayak apa ya? Perusahaan kita itu kayak waktu itu organisasi itu kayak autopilot. Jadi begitu ada kerusakan tertentu itu kan kalau kita lihat mesin engine itu kan ada alarm bunyi itu yang berbeda. Kalau kita mungkin menyebutnya sekarang dashboard atau apa gitu ya. Itu dashboardnya dia bisa menunjukkan bahwa sesuatu itu ada yang terjadi. Wow, ini ya Pak. Siapa ya bahasanya? Sedetail itu dan serinci itu. Oh. Tidak hanya waktu tapi juga material, macam-macam, kedetek semua. Wow, keren. Detail sekali. Mungkin dari sana Pak Sope belajar ya. Belajar bagaimana ininya. Value tertinggi. Value tertinggi. Ada 2 value tertinggi. Ya, apa itu Pak? Ada 2 value tertinggi. Yang pertama yang saya belajar dari beliau itu ya, pemimpin itu dipegang dari janji dan omongannya. Oke. Dari omongan si bawahan. Bukan dari omongan dan janji beliau. Oh, janji dari. Saya ngomong, Ram, kamu misalnya nih, misalnya saya atasan kamu, saya ngomong, Ram, hari besok kamu akan seperti ini. Itu apapun yang terjadi, kamu kan seperti ini gitu loh. Saya akan mengusahakan itu seperti itu gitu. omongan saya akan saya wujudkan gitu loh. Oke. Jadi
Paham Pak, paham. Menurut saya leader itu yang tadi yang dipegang itu adalah omongan dan janjinya gitu. Ditepati gitu Pak ya. Kalau dia ngomong ditepati dan dijanjikan, diusahakan. Iya. Karena tidak semua leader punya kekuasaan, karena dia kan bukan pemilik perusahaan. Betul, setuju. Setidaknya mengusahakan, jika pun tidak bisa, saya minta maaf lah. Iya. Tapi kita bisa menunjukkan bahwa kita sudah mengusahakan itu semaksimal mungkin. Betul, oke Pak. Setuju. Nah itu benar-benar pada waktu itu saya cerita itu kita MT kira-kira berempat di sana. Dan waktu itu hanya ada satu yang akan ditempatkan di waktu itu unitnya itu di Jawa Timur. Yang tiganya akan dilempar ke unit yang lain. Ya saya nggak tahu waktu itu saya nyaman aja di Jawa Timur. Oke. Dan waktu itu beliau bilangnya gini. Saya waktu itu tanya karena saya sudah dengar desus-desusnya. Saya tanya ke beliau, Pak, saya kira-kira mau ditempati di mana setelah ini? Oh enggak, kamu enggak akan ditempati di mana-mana. Karena suatu departemen butuh kamu. Kamu yang bisa untuk megang departemen itu. Handle ya Pak. Iya. Dan waktu itu memang betul 3 teman saya itu dipindah gitu. dilempar. Bapak diam di Jatim. Saya yang di Jatim. Luar biasa. Dan waktu itu ya saya merasa apresiasi sekali ya karena waktu itu saya menyadari bahwa salah satu poin penting dalam leadership itu adalah poin pertama ya. Iya yang tadi itu. Leader itu bisa dipegang Omongannya. Oke. Itu yang paling Yang pertama udah dijelaskan kan tadi. Yang kedua Pak sekarang. Yang kedua yang saya belajar dari beliau adalah gini. Ketika bawahan kita salah, pastikan kita juga salah. Oke. Ya, nggak hanya omongan ya. Kita kalau ngomong ya gampang aja. Ya, betul. Saya salah. Bawahan saya salah. Saya juga salah. Ya apa impactmu kalau kamu salah? Betul. Kalau kamu ditanya atasan kamu, bawahan kamu apa? Ya kan, kadang kan kita kayak gitu loh. Tapi Pak Wayan itu menurut saya orang yang benar-benar membuktikan bahwa kesalahan timnya adalah kesalahan dirinya. Itu real. Jelasnya Pak ya. Setiap kita ada aktivitas meeting dan sebagainya, ketika kita berkomunikasi ya pasti Pak Wayan akan tanda kutip mendapat dampaknya gitu. Wow, keren sih Pak. Ya itu ya. Ya yang di episode pertama ya, yang bos untuk yang next, yang episode kedua ketiganya Pak, bagaimana? Yang didapatkan gitu, poin positif yang didapatkan. Saya pasti ada kan? Yang ketiga aja ya. Oke, langsung. Mana aja deh, yang penting bisa bermanfaat untuk kita semua Pak. Iya, untuk yang fasam kebetulan saya punya leader 3. Pernah punya leader 3. Ya kalau Pak Fendi sih bagus, baik. Tapi yang punya gini Ram, kalau kita itu biasanya itu punya touch atau feeling sendiri itu ke leader kita yang pertama. Biasanya seperti itu, saya juga seperti itu. Jadi kalau saya itu terus terang yang menurut saya yang punya spesial itu dengan Pak Erik saja. Udah nyambung gitu Pak ya? Ya bukan karena itu tadi beliau yang merekrut saya, jadi kita punya feel sendiri gitu loh. Oke. Jadi kalau Pak Erik ya, Pak Erik itu leader yang bisa memvisualisasikan mimpinya, visinya, dan misinya secara real. Mewujudkannya gitu lah Pak ya? Ya secara real. Jadi kita itu gini, kalau kamu punya mimpi atau visi misi, kamu visualisasikan ke timnya kamu. Kamu kan harus benar-benar real dan nyata kan? Betul. Dan logik untuk mencapainya itu gimana tuh? Betul. Setuju Pak. Itu Pak Erik. Ya saya dapat dari Pak Erik. Bisa memvisualisasikan ya? Ya bisa, seolah-olah itu apa yang dibayangkan Pak Erik itu saya bisa membayangkannya, saya bisa melihatnya gitu. Oke, terus secara bisa ditangkap sama
bawahannya langsung gitu, atasannya Iya. bisa memvisualisasikannya gitu Pak ya. Jadi kita kan kadang-kadang dalam suatu organisasi organisasi perusahaan yang besar kita Ya. punya visi misi. Betul. Visi misi itu kan diturunkan ke visi misi departemen. Betul. Oke. Nah itu yang saya dapat dari Pak Erick itu, dia adalah seseorang yang bisa memvisualisasikan visi dan misinya dia, hope-nya dia, harapannya dia, mimpinya dia nyata, kelihatan gitu. Nah itu yang saya pelajari dari beliau dan saya coba saya tiru ke teman-teman tim saya. Jadi poin yang ketiga menurut saya ya, seorang leader atau pemimpin yang baik itu dia itu bisa mengasihkan hope, harapan. Visinya dia, misinya dia ke semua tim, ke semua level yang di bawah dia. Real. Kamu juga nge-guide toh caranya supaya itu bisa kelihatan real. Dan itu yang menurut saya yang saya lihat. Dan itu poin plus lah Pak ya, yang jarang dimiliki sama orang. Iya itu soalnya apa ya, kalau memvisualisasikan itu kan kita istilahnya kayak menghayal lah gitu Pak ya, membayangkan. Enggak, khayalan itu dalam khayalan itu cuma kosong, tapi ini ada visi misi yang kamu diarahkan gitu loh, bukan khayalan kosong ini. Iya maksud saya gini, maksud saya membedakan antara memvisualisasikan yang seperti tadi dengan yang kita hanya menghayal gitu, kayak enggak ada yang kosong gitu. Kalau ini kan memvisualisasikan tapi real dan nyata gitu. Iya. Wow. Ini jarang sih ya, orang ini bukan leadership yang maksud saya yang dipuk ya, yang dia harus logik, cerdas dan sebagainya. Itu yang udah umum lah. Ini yang benar-benar real yang menurut saya ini harus dipunyai. Menurut saya ini hal penting yang menurut saya istimewa di leader saya sebelumnya. Ya, oke. Nah, ada yang saya ambil juga dari, kamu kenal toh Pak M. Saifuddin toh? Iya, kenal banget Pak. Iya, dia yang luar biasa. Betul. Saya itu termasuk orang yang susah dirangkul menurut saya. Dia benar-benar bisa merangkul kita semua ya. Oke. Mau karakter apapun masuk pokoknya. Masuk. Saya juga kayaknya susah untuk belajar hal lagi gitu. Tapi ada pengalaman saya yang benar-benar menjadikan itu pembelajaran ya, yang harus dipunyai seorang leader. Jadi waktu awal musim kita lah ya, kamu tahu lah bisnis kita yang di agriculture ini kan memang musiman. Jadi kalau musim ya kita benar-benar perang total betul. Itu pada waktu itu awal musim ternyata ada beberapa problem yang saya nggak tahu itu kenapa bisa berjalan begitu. Ya mungkin kita sebelumnya juga ada yang kurang persiapannya kurang matang ya. Akhirnya problemnya begitu berlanjut gitu loh. Kita selesaikan masih kita selesaikan, ternyata ada problem B. Kita setelah kita belum selesai juga, ternyata ada problem C gitu ya. Saya sudah mulai melihatkan suatu problem gitu loh. Akhirnya kita sempat terganggu lah, dan kamu bayangkan saja kita hampir pernah bekerja 1 kali 24 jam ya, istirahat itu sebentar lah, tapi benar-benar pulih 1 hari. Iya. Saya ingat itu Pak. Kamu ingat? Iya ingat Pak. Silahkan lanjutkan dulu Pak. Dan waktu itu nggak hanya hari itu aja. Iya betul. Ya waktu itu istri saya juga kadang saya baru sampai rumah itu adalah jam 10 malam lah. Iya. Ya kayak gitu di musim panen kan sudah hal biasa. Karena baru selesai jam 10 malam, istri belum tidur, nunggu kita pulang. Betul. Baru sampai duduk makan, istirahat, ya rebahan sedikit lah. Itu kadang jam 12 ternyata ada problem, balik lagi. Iya.
pulang-pulang subuh udah. Itu sering ya Pak ya? Sering. Bukan, nggak hanya itu, maksudnya dalam siklus waktu yang tadi ya, kerja 1 kali 24 jam, Betul, ternyata iya, ada iya. problemnya masih belum selesai, itu sehingga kita Lanjut lagi. harus kerja gila seperti itu. Ya. Sampai saya terus terang waktu itu hampir stres tinggi ya. Ya. Tapi waktu itu ada omongan Pak Udin ya, yang benar-benar membuat itu menjadi kondisi yang akhirnya bisa terkontrol. Ya. Dari kondisi yang sebetulnya akan uncontrol menjadi kondisi yang Terkontrol. under control. Ya. Itu omongan beliau itu seperti ini. Sorry Pak, saya tidak bisa bantu banyak. Cuma saya mengharap yang terbaik dan mendoakan yang terbaik. Ya. Itu tuh saya sampai tunjukin WA-nya ke istri saya. Ya. Saya bilang gini ya, ini beliau tidak apa ya, dan saya balas waktu itu, saya ingat balasan saya itu gini. Terima kasih Pak, beliau Bapak tidak menyalahkan, karena memang waktu itu kita kan divisi plan ya, yang support divisi trading. Terima kasih Pak, Bapak tidak menyalahkan kami saja, itu sudah sangat membantu. Dan memang Ya. di saat itu kita tuh butuh berpikir untuk tenang gitu, untuk menyelesaikan masalah satu demi satu gitu. Ya. Dan waktu itu ya puji syukur ya, kita bisa selesaikan masalah satu persatu sehingga kita bisa melewati musim panen ini dengan relatif Cukup baik lah Pak. Oke. Dan sampai kita ini tag di Bali nih. ya tag di Bali, ikut gathering lah Pak ini. Gila. Di Bali ya. Dengan usaha perjuangan lah itu Pak. Iya. Jadi pengalaman yang Iya. tidak terlupakan hal itu ya. Iya. Dengan leader yang kita punya yang Jadi cukup motivasi kita. jadi poin yang keberapa tadi? Ke 5 ya. Poin keempat ya. Ketiga tadi, ini yang keempat. Ini yang keempat ya. Jadi menurut saya leader itu harus bisa menciptakan ketenangan di tim itu. Kadang gini lah, ketika kamu sudah bekerja secara maksimal, sudah mengusahakan suatu maksimal, Ya. kamu itu kadang-kadang tidak butuh nasihat, tidak butuh motivasi, tidak butuh saran. Ya. Kamu itu cukup gini loh kamu itu berkata cukup dibilangin nggak apa-apa, Ya. istirahat dulu, nanti besok kita coba lagi. Iya. Gitu loh. Ya, istilahnya. Kadang-kadang kita hanya butuh kayak gitu aja loh. Betul. Jadi perhatian kecil gitu lah Pak ya. Kayak kata dalam tanda kutip ya tadi saya bilang hanya butuh kata-kata nggak apa-apa, Ya. Istirahat dulu saja, Lanjut besok. gitu loh. Nanti kita usahakan yang lebih baik lagi. Itu gila, itu omongan kayak gitu lah. Kalau kamu Kata-kata dalam yang keadaan yang seperti itu, down gitu ya. keadaan yang stressful gitu, itu benar-benar kata-kata mujarab kan. Ya. Serius nih, kamu kalau coba deh, kamu kadang-kadang kalau kayak gitu datang ke orang yang benar-benar bisa ngomong kayak gitu, itu benar-benar Ya. Betul. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal seperti itu ya. Iya. Kata-kata sesimpel itu bisa menjadi obat mujarab untuk menghilangkan stres dan membuat kita tenang Pak ya. Dan akhirnya kita bisa berpikir jernih untuk menyelesaikan masalah itu, demi betul. satu dan satu. Jadi gini ya teman-teman ya, untuk teman-teman leader nih atau yang baru mau leader dan punya tim, jika seandainya teman-teman tidak bisa membantu secara real Ya. tim kita, dan kita tahu tim kita sudah berusaha secara maksimal dan memang masih mengusahakannya secara maksimal, biarkan mereka berpikir dengan jernih. Karena gini, menghapus apapun itu, kalau kalian push dia lebih dalam lagi, itu bukan akan menyelesaikan masalah, bukan akan mempercepat masalah, justru akan membuat mereka tidak akan menyelesaikan masalah itu sama sekali. Oke. Itu kuncinya ya. Ya. Ya tadi, beri waktu, beri ketenangan dia supaya bisa berpikir lebih tenang, dan beri kepercayaan dia untuk menyelesaikan masalahnya. Ya. Oke.
itu ada 4 poin tadi yang memang untuk para leader untuk menjadi leader generation system Pak, mungkin seperti bajunya Pak Sofian. Waduh. Menjadi seorang leader yang generasi leader yang memang benar-benar baik dan good lah gitu Pak ya. Iya, karena gini, nggak zamannya lagi kita kerja dengan model push Ya, ditekan gitu Pak ya. press terus tidak dikasihkan suatu solusi apapun. Iya. Tidak. Kebanyakan Hanya modal push, marah-marah dan sebagainya itu sudah nggak zaman lah. Kalian nggak akan dihargai dalam sama bawahan gitu kan. Setelahnya itu old mind lah Pak ya. Iya, Sekarang udah. new mind Pak, new mind. Udah cara lama banget Iya kayak gitu. betul. Nah, Apalagi metode yang membanding-bandingkan si A dengan si B, Si B, si B gitu. dengan si C, unit A dengan unit B, Iya. unit B dengan unit C, ya itu ya. betul. Itu ya tahun 2012 mungkin ya. Ya, Sekarang terakhir 2021 ya. Jadi membuat ketimpangan gitu kan Pak ya. Ya, Jadinya. tidak, menurut saya yang sudah tidak berlaku lagi tadi. Ya, betul. Setuju Menurut sih Pak. saya, tapi Ya. nggak tahu Nggak tahu yang lain kan. yang lain. Tapi Menurut memang saya yang itu yang sekarang. yang saya setuju sih sama Pak Sofian. Jadi membanding-bandingkan sama kayak anak juga lah dibilang Pak. Kalau kita membandingkan anak kita dengan adik sama kakaknya pasti akan terjadi konflik di sana gitu Pak. Kecemburuan gitu. Dan Pasti itu sekarang- Pak. Apalagi kalau di yang seperti problem yang tadi. Iya, dan sekarang sudah terkoneksi. Mau mendingin gimana pun, tim kita bisa ngecek dengan tim yang lain. Ya, betul. Tapi nggak bisa lagi kita model-model seperti ini udah Ya. bukan Udah nggak zaman lah Pak ya. Udah nggak zamannya lagi. Ya, jadul banget gitu. Itu udah zaman Iya. Belanda, David Attenborough tahun kapan. Ya, betul. Wait. Jangan kemana-mana dulu, stay tune di Nusanesia TV karena ada beberapa cuplikan nih untuk next video di part selanjutnya. Bukan ya visi atau value ya mungkin ya. Value yang saya suka ya. Ketika ada perusahaan yang value-nya punya value, kamu tahu meritokrasi, membuat suatu karyawan itu merasa memiliki perusahaan tersebut.